Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edra Mafa. Di video kali ini ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang kedua, hakikat bahasa Indonesia baku. Yang ketiga, ciri-ciri bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan poin pertama, yaitu fungsi khusus bahasa Indonesia. Fungsi khususnya, yang pertama sebagai alat interaksi di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, fungsinya untuk menciptakan karya-karya sastra yang berkualitas. Yang ketiga, bahasa Indonesia membantu mempelajari bahasa-bahasa kuno. Yang keempat, bahasa Indonesia merupakan media untuk menyampaikan perasaan dan berekspresi. Yang kelima, bahasa Indonesia sebagai alat adaptasi dan kontrol sosial. Yang keenam, bahasa Indonesia membantu kita untuk memahami iptek. Saya akan membahas kedudukan bahasa Indonesia dari segi bahasa nasional. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia dari segi bahasa negara. Yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, sebagai alat pengantar di dunia pendidikan. Yang ketiga, sebagai alat penghubung di tingkat nasional. Yang keempat, sebagai pengembangan kebudayaan, ilmu, dan teknologi. Selanjutnya, saya akan membahas hakikat bahasa Indonesia yang baku. Ialah bahasa Indonesia yang berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pedoman pembentukan istilah, dan ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri kata baku. Yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi bahasa daerah. Yang kedua, kata baku tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang ketiga, pada pemakaian imbuhan secara eksplisit. Yang keempat, buka adalah bahasa percakapan. 5. Gunakan yang sesuai dengan konteks kalimat. 6. Tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Yang ketujuh, kata baku tidak mengandung arti pleonasme. Yang kedelapan, tidak mengandung hiperkorek. Kata baku misalnya seperti objek, pasif, praktik, efektif, karena, foto, biosfer, bus, aktif, November, apotek, negeri, teknik, daftar, nasihat, dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri kata tidak baku. Yang pertama, dapat berpengaruh bahasa daerah atau juga bahasa asing. Yang kedua, terpengaruh oleh perkembangan zaman. Yang ketiga, digunakan pada percakapan sehari-hari santai. Yang keempat, dapat dibuat oleh siapa saja sesuai keinginan. Kata tidak baku. Yang pertama, abjad, advokat, afdol, aktif, aktivitas, ambeien, Al-Quran, handal, apotik, dan azaz, dan lain-lain sebagainya. Dari saya, semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.